Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tema hari ini kebetulan memang saya spesialisasi di bidang wakaf uang. Nah, kebetulan memang doktor saya di bidang wakaf uang dan hari ini saya akan melihat ada dua hal yang menarik bagi saya. Yang satu adalah Gerakan Nasional Wakaf Uang yang di-launching oleh Presiden di awal tahun ini dan juga merupakan sesuatu yang menarik meskipun pro kontra. Nah, lalu yang kedua adalah tentang Bank Syariah Indonesia ini. Nah, ini menjadi menarik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, nah tema saya di hari ini adalah berbicara tentang kebangkitan eh, Bank Syariah Indonesia melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita pahami, satu hal yang unik bagi saya sejak kemarin kita ikuti bahwa bagaimana kebangkitan Bank Syariah ini. Nah, 30 tahun ya, 30 tahun Bank Syariah Indonesia. Jadi bukan umur yang masih singkat pendek, tapi umur yang sudah cukup panjang ya. Jadi bukan lagi milenia ya, jadi 30 itu sudah tua bagi saya. Nah, berdirinya bank pertama menerapkan prinsip syariah Indonesia itu pada tahun 1991 dan beroperasionalnya tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia. Lalu 30 tahun kemudian kita punya ikhtiar, kita punya semangat bagaimana kemudian punya bank syariah yang besar lah kira-kira gitu. Pangsa pasarnya jangan 5% lagi lah. Semenjak saya kuliah S2 angkatan pertama ekonomi syariah di UIN, lalu S3 guru kita lah Prof. Huzaimah, semenjak itu masih 5%, terus 5%, terus sekarang baru naik 1%, 6%, 6 sekian 7%. Jadi bagi saya Masya Allah luar biasa ya, artinya 30 tahun angkanya masih tidak bergerak di angka 7%, dan ini tentu menjadi satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Lalu kemudian Bank Muamalat didirikan pada tanggal 1 November 1991, diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia, pemerintah Indonesia, beroperasi 1992. Lalu kemudian yang menarik adalah 1 Februari 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan PT Bank Syariah Indonesia. Ini adalah merupakan hasil merger 3 bank. Nah, lalu kemudian ada banyak ya, ini menjadi menarik karena kita tidak punya data yang sama. Ya, Pak Azhar beda, Pak Endra beda, tadi beda ya. Mudah-mudahan tapi saling melengkapi bagi saya. Pak Adi juga kemarin beda. Nah, sekilas tadi sudah sampaikan juga oleh Mas Eko tentang berapa kira-kira kantor cabangnya, sekitar 1.200 kantor cabang, dan saya pikir ini adalah merupakan bank syariah terbesar kira-kira, saya ambil dari Tempo kira-kira. Nah, merupakan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Lalu kemudian Bank Syariah Indonesia menjadi bank besar, bank syariah terbesar. Kenapa? Karena dari sisi dari sisi aset itu sekitar 61,82% dari pangsa pasar yang ada. Lalu kemudian total pembiayaan juga menguasai 63,72%. Lalu kemudian dari sisi pendanaan 66,35%. Lalu kemudian labanya juga 66,36%. Tapi Pak Kiai Azhar, ini menjadi menarik, dan Pak Eko juga, ya kan ini kan masa lalu ya. Nah, bagaimana hari ini kira-kira kalau kita melihat bagaimana saham Bank Syariah BSI misalnya, dan ini juga menjadi menarik bagi saya. Ya, nah kita bercerita masa lalu kira-kira. Nah, lalu kemudian bagaimana satu hal yang menarik bagi saya, ada apa sih dengan Bank Syariah Indonesia ini 30 tahun kok cuma bisa 6,18%, atau ya anggaplah belum sampai 7%. Ada something wrong nggak? Kalau kemarin kita bicara, nggak sama tuh antara ucapan dengan perbuatan kira-kira. Di satu sisi kita belajar ekonomi syariah, tapi disuruh kemudian pembiayaannya SPP mahasiswa dan berbagai macamnya menggunakan bank syariah, nggak mau. Alhamdulillah IIKI ini Masya Allah luar biasa di bawah Bu Rektor dan Bu Warek, Pak Warek dan pejabat IIKI, Masya Allah satu antara ucapan dan perbuatan. Semua payroll IIKI semuanya menggunakan bank syariah. Nah, Masya Allah ini luar biasa. Nah, bisa kerjasama lagi nanti Pak Warek nih ya, jadi kerjasama dengan BSI. Mudah-mudahan nanti bisa buka laboratorium bank syariah di IIKI nanti, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kerjasama. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Jadi ternyata kenapa? Salah satu menurut Pak Emir dan banyak Pak Ki Hasan kemarin, itu antara sulit sekali. Di satu sisi kita semangat nih belajar ekonomi syariahnya di kampus. Di satu sisi kita semangat nih bicara ekonomi syariah, ayo semangat. Tapi giliran disuruh pembiayaannya, disuruh lihat kartu ATM-nya, semuanya konvensional semua. Jadi ini juga problem kira-kira gitu kan. Kenapa dakwah Rasulullah bisa diterima umat? Islam bisa berkembang begitu cepat, satu antara ucapan Rasulullah dengan perbuatannya. Nah, ini tentu menjadi penting juga. Kalau tadi Pak Direktur mengatakan hari ini merupakan Isra dan Mi'raj, merupakan Mi'rajul Iqtisadil Islami, dan saya sepakat. Jadi ini Masya Allah luar biasa kira-kira.
Lalu kemudian kita lihat ada apa sebenarnya. Kita sudah punya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kita sudah punya Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Ya, qaliluhu haram wa katsiruhu haram, sedikit haram. Enggak bilang gitu, sedikit sedikit bolehlah Ustaz, kira-kira gitu kan. Enggak apa-apa loh Ustaz. Ya, cicip-cicip sedikit bolehlah kira-kira. Tetapi juga haram kan. Qaliluhu haram wa katsiruhu haram. Bayangin kira-kira kita dulu berpikiran kalau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bunga bank, nih yakin nih semuanya akan pindah nih. Ternyata di Indonesia itu ada dua kelas. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah emosional. Yang rasional tuh lihat-lihat dulu nih, ini murah nggak kira-kira ya, murah nggak ya kira. Kalau mahal nggak jadi deh, ya. Tapi ada yang emosional, pokoknya gue pingin yang syariah. Kalau nggak syariah deh, nggak pakai tuh nggak mau kira-kira gitu ya. Jadi ini masya Allah. Nah ternyata lebih banyak pangsa pasar yang kelas rasional ini. Nah kita berharap, saya ingat betul kata Pak Kiai Azhar bahwa hanya yang besar yang bisa memberikan kos yang murah kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahanlah Bank Syariah Indonesia ini bisa memberikan kos yang murah, pembiayaan murah, lalu kemudian fatwanya ada, lalu kemudian masyarakat tertarik untuk kemudian berpindah kepada Bank Syariah ini. Lalu kemudian kita sudah punya Knex ya, kita punya IAI. Nah bayangkan itu, saya merupakan anggota Dewan Pusat di periode yang lalu di IAI, dan itu menteri, selalu menteri ya pimpinannya, dan kita berharap lah mudah-mudahan. Lalu di MES juga demikian, sekarang Pak Erick Thohir, di AI adalah Bu Sri Mulyani. Kurang apa lagi kira-kira ya? Ya presidennya Knex ya. Lalu kurang apa sih? Kita adalah mayoritas Muslim. Coba lihat, kita punya DSN. Lalu kemudian yang terakhir di poin ke-7 itu bayangkan, penduduk kita mayoritas Muslim, 229 juta penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam, 87,2% dari total penduduk Indonesia. Dan kita merupakan 13% dari total populasi Muslim seluruh dunia. Jadi masya Allah luar biasa. Kita itu merupakan pemakan atau konsumen halal terbesar di dunia. Tapi sampai hari ini belum bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia. Dan ini juga problem bagi saya, sama seperti ini. Lalu kemudian kalau kita lihat ini struktur keuangan syariah di Indonesia sudah komplit, semuanya ada. Lalu pertanyaan saya adalah, ada 3 kegiatan ekonomi syariah yang diresmikan oleh Presiden Jokowi dari Istana Negara, bukan dari masjid, tapi langsung dari Istana Negara, ya, pada tahun ini. Yang pertama adalah Presiden meluncing Gerakan Nasional Wakaf Uang. Nah, di Istana Negara. Nah, ini masya Allah luar biasa ya di Istana Negara. Kalau dulu wakaf itu identik 3M, masjid, madrasah, makam. Nah, Presiden langsung membawa tren wakaf langsung ke Istana Negara. Tapi bukan yang baru ini, bukan pertama. Meskipun hebohnya banget luar biasa. Kemarin saya juga syuting di satukan shop di TPRI yang akan tayang insya Allah di hari Ahad nanti, pro kontra wakaf uang. Jadi masya Allah luar biasa. Yang terjadi malah pro kontra. Nah, padahal gerakan 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah melakukan gerakan wakaf uang dari istana. 1948 Presiden Soekarno juga telah menggelorakan semangat rakyat Aceh untuk bersedekah yang pada saat itu mewakafkan emasnya, yang kemudian dibelikan pesawat Dakota 001 Selawe, yaitu gunang emas, ya. Yang kemudian kalau kita pergi ke Anjungan Taman Mini Aceh, itu ada pesawat, ya. Jadi masya Allah luar biasa Pak saya. Lalu kemudian yang kedua adalah Presiden Jokowi meresmikan program brand ekonomi syariah. Yang ketiga adalah Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia. Kurang apa? Jadi awal 2021 ini saya pikir kebangkitan ekonomi syariah masya Allah luar biasa. Kalau dulu dari bawah, kalau sekarang dari bawah dan dari atas. Bedanya Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, kalau Indonesia itu lahirnya dari rakyat. Bank Syariah, belum ada undang-undang Bank Syariah, Bank Syariah sudah ada. Asuransi Syariah, belum punya undang-undang asuransi Syariah, kita sudah lahir lembaganya. BMT juga begitu, Penggadean juga begitu. Semuanya kita sudah lahir duluan, baru ada aturannya. Beda dengan Malaysia, Singapura. Mereka bikin aturan dulu, baru kemudian ada lembaganya. Jadi lebih kuat mana kira-kira Pak Hendra? Lebih kuatlah Indonesia. Jadi masya Allah luar biasa. Nah sekarang dibantu oleh pemerintah. Oke, next. Lalu kemudian membesarkan Bank Syariah ini melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang. Apa yang bisa Pak Hendra? Pertama alasan saya sederhana. Selain berfungsi komersial, Bank Syariah itu juga berfungsi sosial, yaitu bisa menghimpun dana zakat dan wakaf. Nah berbeda dengan bank konvensional yang di undang-undangnya hanya bersifat sosial, bersifat komersial. Yang kedua, agar bisa menunaikan wakaf uang, itu wakif, orang berwakaf itu harus datang ke Bank Syariah, ya, yaitu Bank Syariah apa? LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Hampir semua 3 bank umum syariah yang dimerger kemarin merupakan LKSPWU, ya, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, bayangin kira-kira kalau semuanya datang ke Bank Syariah, lalu kemudian secara otomatis akan menaikkan ya jumlah modal yang dimiliki oleh Bank Syariah.
Lalu kemudian nazir wakaf, uang bisa menginvestasikan dana wakaf yang dihimpun melalui LKSPU di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. Bahkan untuk wakaf uang temporer yang pakai jangka waktu atau muakkad itu hanya bisa dikelola di lembaga keuangan syariah yang begitu LPS, lembaga penjamin simpanan. Dan ini potensi dana umat kita, ada zakat, ada wakaf, hibah, dan sedekah. Lalu kemudian kalau kita perhatikan di undang-undang wakaf kita, di situ kalau dulu cuma dikenal 3M, masjid, madrasah, dan makam, sekarang ada uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan berbagai macamnya. Artinya secara legal itu sudah diakui punya kekuatan hukum. Lalu potensinya, nah kita selalu bicara potensi. Kemarin juga Pak Presiden Jokowi juga bicara 180 triliun loh potensi wakaf uang, ya. Lalu kemudian tanah dan berbagai macamnya. Saya punya riset menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia itu lebih besar dibandingkan negara Singapura, ya, lebih besar dibandingkan Jakarta, dari Sabang sampai Merauke kalau kita kalkulasikan, ya. Jadi masya Allah luar biasa. Kalau dikumpulkan tanah wakaf dari Sabang sampai Merauke itu bisa bikin 2 negara Singapura. Jadi masya Allah luar biasa potensinya. Tapi persoalannya ya layah ya walai mutu, tidak bermutu karena nggak punya biaya tadi, nggak punya duitnya kira-kira gitu kan. Jadi ini problem juga bagi kita kira-kira. Jadi onggokan dan berbagai macamnya. Oke, next. Nah, saya kok merenung ya, tapi saya ini terinspirasi oleh Ustadz Randy kira-kira di satu postingannya tentang sedekah, tapi saya ubah menjadi wakaf. Nah, saya membayangkan potensi wakaf uang dan wakaf dengan uang. Beda nggak Pendra wakaf uang dengan wakaf dengan uang? Beda, ya. Kalau wakaf uang itu harus ke lembaga keuangan syariah, harus ke bank. Tapi kalau wakaf dengan uang, kita lagi butuh nih bangun rumah tahfidz nih, kita lagi butuh bangun apa? Maka orang berwakaf dengan uangnya membeli satu sak semen atau apa dan berbagai macamnya. Nah, potensi dana wakaf uang perorangan, andai kata 10.000 orang wakif misalnya, lalu kemudian berwakaf 10.000 saja, karena sekarang generasi milenial sekarang itu bisa berwakaf 10.000. BWI juga kemarin mau 10.000 ya. Saya tanya teman-teman saya di Dompet Duafa, bisa berapapun bisa ya ditransfer. Tapi yang bisa mendapatkan sertifikat itu hanya 1 juta. Anggaplah 10.000 kali 10.000, uangnya 100 juta. Masya Allah luar biasa, ya, lalu diinvestasikan ya melalui bank syariah atau apa dan berbagai macamnya, hasilnya Masya Allah luar biasa. Itu baru 10.000. Bagaimana kalau 100.000 dan berbagai macamnya? Nah, kalau Muslim di Indonesia itu 200 juta orang saja dari 220 juta tadi, lalu memberikan wakaf uangnya sebesar Rp1.000, oke? Ya, Rp1.000. Small is beautiful, kecil itu indah. Ke toilet berapa? 2.000 ya. Kalau 5.000 nggak punya kembalinya disuruh masuk lagi kira-kira gitu kan. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi cuma 1.000 aja kira-kira. Estimasinya 1.000 tiap hari, lalu dikumpulkan melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Nazir Badan Wakaf Indonesia, maka akan terhimpun dana 200 miliar, men. 200 miliar per hari. Kebayang nggak kira-kira? 200 miliar per hari, Rp1.000. Maka dalam 1 tahun ada 73 triliun dalam setahun. Anggaplah kemudian 200 juta kali ini adalah 200 miliar per hari, 1,4 triliun seminggu, lalu kemudian 73 triliun per tahun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu kalau kemudian nambahnya untuk penghimpunan dana bank syariah bisa kebayang 73 triliun, itu baru 1.000. Bagaimana kalau 10.000? Nah, kebayang Masya Allah luar biasa. Sebenarnya gampang sebenarnya. Ketika ya dengan fatwa tidak bisa, maka bagi saya adalah melalui sosial begini. Kenapa? Karena Indonesia itu merupakan negara paling dermawan di dunia tahun 2008, tahun 2018. Jadi ini menjadi menarik bagi saya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita itu paling dermawan. Kenapa? Karena ajaran agama. Ajaran agama kita menyuruh sedekah, wakaf, dan berbagai macamnya. Nah, kalau dikumpulkan dengan cara wakaf melalui uang, ya, maka setahun ada 14.600 masjid bisa dibangun. Satu masjid anggaplah 5 miliar. Lalu kemudian ada 73 kampus bisa dibangun. Satu kampus anggaplah 1 triliun. Jadi nggak perlu lagi ngajuin proposal macam-macam. Lalu ada 146 rumah sakit bisa dibangun. Satu rumah sakit 500 miliar. Ya. Lalu kemudian ada 3.000 SD atau MI bisa dibangun. Satu SD atau MI itu 1 miliar. Ini baru hitungan wakaf rutin individu tiap hari dengan nominal 1.000. Nah, lalu bagaimana kalau 10.000 dan berbagai macamnya? Ini Masya Allah luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat bagaimana generasi milenial. Nah, ternyata di Indonesia hampir semua sekarang gerakan itu gerakan generasi milenial. Mau Basnas, mau BWI dan berbagai macamnya yang dibidik adalah generasi milenial, termasuk BSI ini. Nah, kita lihat sebenarnya kita itu termasuk generasi milenial atau generasi kolonial kalau bahasanya Pak Kiai Azhar itu ya.
Nah, kalau saya generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Sekarang ada generasi Z, ya, ada generasi post Gen Z. Nah, kalau saya masuknya adalah generasi X. Nah, dari sisi penghimpunan dana, dari sisi sedekah, dulu kita bidiknya adalah generasi yang tua. Kenapa yang tua? Generasi Bobby Bomber ini, kenapa? Karena duitnya banyak. 10 orang saja bisa membiayai semua amal-amal usaha. Tapi sekarang kita yang bidik adalah generasi milenial atau generasi Gen Z. Jumlah mereka adalah 25,87% di Indonesia. Gen Z ini adalah jumlahnya 27,94% di Indonesia. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah ini yang dibidik sekarang. Meskipun donasinya 10.000 ya di kitabisa.com dan berbagai macamnya itu, Masya Allah luar biasa yang bisa terhimpun begitu banyak. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah saya menarik bagi saya, coba perhatikan. Ini adalah hasil riset teman-teman di Basnas. Nah ini tahun 2020 ya, baru ini ya. Ini menunjukkan bahwa dilihat dari sisi donasi usia, itu ternyata yang paling banyak sedekah itu adalah umur 20-25 tahun. Nah, kebayang kira-kira gitu kan. Jadi generasi milenial ini sudah berubah. Jadi pola donasi, pola penghimpunan dana sudah berubah dari yang tua kepada yang muda. Meskipun jumlah mereka donasinya kecil, tapi jumlah mereka banyak. Nah ini Masya Allah, ke depan BSI juga melalui ini bisa bekerja sama dengan BWI, Basnas, dan berbagai macamnya. Oke, next. Nah, kita belajarlah dari Singapura. Bagi saya di Singapura itu wakaf itu bukan sunnah, wajib. Di kita sesuatu yang wajib, zakat aja gerakan cinta zakat dipungut melalui ASN sudah hebohnya setengah mati. Nah, di Singapura itu setiap muslim yang bekerja itu kurang daripada $1 ya, $1, maka itu diambil cuma $1.000 maksud saya, $1.000 Singapura sekitar 9 juta, itu wakafnya cuma $1. $1. Anggap kita tadi 1.000 ya, 10.000 ya. Ya, lalu kemudian kalau naik lagi gajinya, tambah lagi $1,5, $2,5 ya, $5, $7. Nggak banyak-banyak lah. Tapi kalau dikumpulkan kan, saya ambil ini dari Prof. Radit sumbernya, pakar wakaf Indonesia. Nah, Masya Allah luar biasa. Berapa yang dikumpulkan? Dana wakaf tunai sebesar 6 juta, 39,5 miliar yang bisa dihimpun. Singapura itu kecil. Singapura itu kecil banget. Ya, jumlah populasinya sedikit sama dengan Malaysia. Nah, kita itu banyak, Masya Allah luar biasa. Kalau kita ini bersatu, mau, Masya Allah luar biasa. Kita lihat sekarang ya. Nah, per tahun itu Masya Allah yang bisa dikumpul oleh Singapura. Wajar kalau kemudian Singapura punya waris, wakaf waris Singapura dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir saatnya kita bersama, bersatu untuk kesejahteraan umat. Kalau wakaf ini hidup, sudahlah, pemerintah nggak perlu pinjam uang, hutang untuk bangun jalan, bangun rumah sakit dan berbagai macamnya. Semuanya mau berobat, udah ada rumah sakit wakaf. Mau sekolah ada sekolah wakaf dan berbagai macam. Jadi duitnya utuh, gajinya utuh, nggak perlu keluar lagi kira-kira. Lalu kemudian apa potensinya? Ada potensi penghimpunan wakaf yang akan berperan strategis membesarkan bank syariah ini. Terlebih wakaf uang mendapatkan legalitas, baik itu legalitas dari undang-undang maupun kemudian dari undang-undang wakaf maupun undang-undang perbankan syariah. Lalu berdasarkan data BWI tadi ada sekitar 2.000 triliun. Lalu dana wakaf yang bisa dihimpun melalui bank syariah diinvestasikan di bank syariah dan lembaga bank syariah lebih lanjut akan berdampak positif, akan meningkatkan penghimpunan dana. Lalu kemudian menurut Muhammad Abdullah Al-Ansari, wakaf uang itu akan bermanfaat jika digunakan untuk investasi. Lalu kemudian ditaruh di mana dia? Ditaruh dia di lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah bank syariah. Lalu yang kedua adalah di mana? Di luar lembaga keuangan syariah. Di luar lembaga keuangan syariah ini apa? Dengan catatan dia harus diasuransikan. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya untuk sarana ibadah, pendidikan, modal kerja, kesehatan. Lalu terakhir kita yakin dan percaya bahwa wakaf uang ini mampu membesarkan bank syariah Indonesia. Karena apa tadi? Selain berdampak positif pada kesehatan masyarakat, proses penghimpunan dan investasi wakaf uang melalui bank syariah dan institusi keuangan syariah berdampak baik dalam menjaga pertumbuhan dan membesarkan bank syariah Indonesia. Saya pikir itu ya, apalagi semangatnya Masya Allah luar biasa, semangatnya Presiden, semangatnya para pimpinan keuangan syariah Indonesia. Ayolah sama-sama kita dukung, mudah-mudahan menjadi satu kekuatan ekonomi umat yang luar biasa. Dan mudah-mudahan IIKI bisa menjadi lembaga nazir wakaf uang, yang itu yang saya bisa sampaikan sama Bu Warek. Ya, mudah-mudahan ada banyak alumni IIKI yang bisa berdonasi melalui wakaf uang ini juga.
Saya pikir itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk Indonesia. Selamat memperingati Hari Isra Mi'raj, mudah-mudahan kita bisa mi'raj, bisa dengan sholat dan ekonomi Islam. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.